Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai tata kata dengan anggota saya sendiri sebagai moderator Anissa Masafira dengan NPM 251303402. Saya Alivia Zalianti dengan NPM 2513034005 sebagai pemateri. Saya Marlani Naya Azera dengan nomor MPM 2513034071. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu mengenai arti dari tata kata. Dalam KBBI, tata adalah kaidah, aturan, dan susunan. Dan kata adalah satuan bahasa yang memiliki makna yang terdiri dari satu atau lebih morfem. Jadi, tata kata merupakan aturan pembentukan dan penyusunan kata agar bermakna dan benar. Tata kata mencakup kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata penghubung. Selanjutnya, bentuk kata. Bentuk kata adalah hasil proses pembentukan dari kata dasar. Nah, terjadi melalui penambahan imbuhan atau pengulangan. Bentuk kata meliputi dari kata dasar, kata berimbuhan atau afiksasi, kata ulang atau reduplikasi, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dikelompokkan sebagai bentuk asal dan bentuk dasar. Kata dasar memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, dapat menjadi bagian dari kelompok kata asal maupun bentuk dasar. Kedua, jika diberi imbuhan, maknanya dapat mengalami perubahan atau pergeseran. Tiga, dapat digabungkan dengan kata lain untuk membentuk kalimat tanpa harus diberi imbuhan. Contoh, kalimat nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Nah, kalimat itu terdiri dari 7 kata dasar, yaitu nanti, siang, Ratna akan pergi ke dan kampus. Selanjutnya adalah pengafiksasian atau imbuhan. Pertama, imbuhan kata awalan A. Awalan huruf K, T, S, P yang diikuti vokal A, I, U, E, O bertemu imbuhan awalan M atau P akan luluh. Contoh kata mengupas atau pengupas. Kedua, pengimbuhan kata, yaitu imbuhan akhir dengan akhir an, i, kan. Imbuhan akhir kan dan i biasanya membentuk kata kerja atau kalimat perintah, sedangkan an membentuk kata benda. Contoh kata masuk bertemu an menjadi masukan. Ketiga, pengimbuhan kata imbuhan akhir asing. Nah, ini berasal dari imbuhan akhir asing isasi yang berasal dari bahasa Belanda, sati, dan bahasa Inggris ization atau isation. Imbuhan akhir asing wan, man berasal dari bahasa Sanskerta, menyatakan orang. Awalnya imbuhan ini netral, tetapi muncul wati untuk jenis kelamin perempuan. Contoh imbuhan isasi bertemu kata netral menjadi netralisasi. Keempat, pengimbuhan kata sisipan L, M, R, termasuk yang kurang produktif atau terbatas. Diduga muncul imbuhan sisipan baru yaitu in. Contoh imbuhan el bertemu kata tunjuk menjadi telunjuk. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prefiks awalan dan sufiks akhiran. Prefiks merupakan imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar. Prefiks dapat muncul bersamaan dengan sufiks lainnya. Misalnya, pada kata berdasarkan terdapat prefiks awalan ber dan sufiks akhiran. Contohnya seperti prefiks ber ditambah dengan main menjadi kata bermain. Prefiks ber ditambah dengan sepeda menjadi kata bersepeda. Contoh kedua yaitu prefiks me ditambah dengan kata baca menjadi kata membaca. Prefiks me ditambah dengan tulis menjadi kata menulis. Yang selanjutnya yaitu sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan kata yang ditambahkan di bagian akhir kata dasar. Ketika akhiran ini ditambahkan, kata tersebut bisa berubah maknanya sehingga menjadi kata baru. Contoh pertama yaitu kata baca ditambah dengan sufiks an menjadi kata bacaan. Contoh kedua, kata makan ditambah dengan sufiks an menjadi kata makanan. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lain. Selanjutnya yaitu infiks, sisipan, dan konfiks, gabungan awalan dan juga akhiran kata.
Infiks merupakan imbuhan yang dimasukkan ke tengah kata dasar, bukan di depan atau di belakang. Biasanya sisipan ini diletakkan di suku kata pertama, tepatnya setelah huruf pertama atau konsonan pertama dari kata tersebut. Contohnya, infiks L ditambah dengan kata tunjuk menjadi telunjuk. Infiks ditambah dengan kata gigi menjadi gerigi. Infiks ditambah dengan kata getar menjadi gemetar. Selanjutnya yaitu konfiks, merupakan imbuhan yang digunakan di awal dan di akhir kata dasar secara bersamaan. Jadi imbuhan ini tidak berdiri sendiri tetapi digunakan sebagai satu paket. Contohnya seperti konfiks ke dan akhiran an yang ditambah dengan kata indah menjadi keindahan. Konfiks pe dan an yang ditambah dengan kata atur menjadi peraturan. Konfiks ber dan an ditambah dengan kata lari menjadi berlarian, begitupun dengan contoh yang lainnya. Pada slide ini membahas tentang heduplikasi atau pengulangan. Heduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru. Proses ini memiliki fungsi fonologis dan gramatikal, yang artinya pengulangan kata berpengaruh pada bunyi sekaligus pada makna dan fungsi dalam tata bahasa. Hasil dari proses ini disebut kata ulang. Menurut Ridwan tahun 2018, heduplikasi merupakan proses pengulangan satuan bahasa yang memiliki fungsi tertentu dalam pembentukan kata. Heduplikasi dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada heduplikasi utuh, heduplikasi sebagian, heduplikasi berimbuhan, heduplikasi berbunyi. Setiap jenis memiliki ciri dan bentuk yang berbeda sesuai dengan proses pembentukannya. Yang pertama ada heduplikasi utuh. Heduplikasi utuh adalah proses pengulangan seluruh kata dasar tanpa perubahan bunyi. Bentuk kata yang diulang tetap sama dengan kata dasar. Contohnya, kata dasarnya anak menjadi anak-anak. Selanjutnya ada kata dasar hati menjadi hati-hati. Selanjutnya ada kata dasar tiba menjadi tiba-tiba. Kedua ada heduplikasi sebagian. Heduplikasi sebagian adalah pengulangan yang hanya terjadi pada sebagian unsur kata dasar. Artinya tidak seluruh kata diulang, melainkan hanya sebagian tertentu saja. Contohnya kata dasar laki menjadi lelaki, kata dasar daun menjadi dedaunan, kata dasar sama menjadi sesama. Selanjutnya ketiga ada heduplikasi berimbuhan. Heduplikasi berimbuhan adalah proses pengulangan kata yang disertai dengan penambahan imbuhan. Imbuhan tersebut dapat berupa awalan, akhiran, sisipan, maupun gabungan imbuhan. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada awalan, prefiks. Contohnya ada awalan ditambah kata dasar senyum menjadi tersenyum-senyum. Yang kedua ada akhiran, sulfik. Kata dasar anak ditambah akhiran an menjadi anak-anakan. Selanjutnya ada sisipan atau inflik. Kata dasar tali dengan sisipan menjadi tali temali. Selanjutnya ada gabungan imbuhan. Contohnya awalan ke ditambah kata dasar hitam ditambah akhiran an menjadi kehitam-hitaman. Jadi heduplikasi berimbuhan tidak hanya mengulang kata, tetapi juga menambah imbuhan untuk memperjelas atau memperkaya makna. Keempat ada heduplikasi perubahan bunyi. Heduplikasi perubahan bunyi adalah proses pengulangan kata yang mengalami perubahan pada bagian bunyi yang diulang. Bentuk ulangannya tidak sama persis dengan kata dasar, karena terjadi variasi bunyi, baik pada vokal maupun konsonan. Contohnya, gehak menjadi gehak-gerik, sayur menjadi sayur mayur, lauk menjadi lauk pauk.
ramah menjadi ramah tamah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah: pertama, tata kata adalah aturan pembentukan dan penyusunan kata dalam bahasa Indonesia agar menghasilkan kata yang bermakna dan tepat digunakan dalam kalimat. Tata kata juga membahas perubahan bentuk kata yang memengaruhi makna. Kedua, bentuk kata adalah wujud kata yang berasal dari kata dasar melalui proses pembentukan, seperti kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Ketiga, kata dasar merupakan bentuk kata yang paling sederhana yang belum mendapat imbuhan dan menjadi dasar pembentukan kata turunan. Keempat, pengafiksasian adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru berupa prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Kelima, reduplikasi adalah proses pengulangan kata, baik seluruhnya maupun sebagian, yang dapat berbentuk pengulangan penuh, sebagian berimbuhan, atau perubahan bunyi. Sekian materi dari kami yang bisa kami paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.